Mbak Ellen. Jadi ini memang salah satu hal yang sangat penting ya di dalam kita menarik investor adalah eh, sinergi antara pusat dan daerah. Kalau kita lihat sebetulnya dari waktu ke waktu ini semakin terlihat ya juga didorong oleh fasilitas digitalisasi ya dan juga kemudian juga eh, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ya dari investasi yang ada di Indonesia begitu. Nah, walaupun begitu, memang tantangannya juga masih banyak ya di daerah. Ya mungkin tadi Pak Ilham menyebutkan ada kawasan industri yang katakanlah siap ya untuk menampung investasi itu. Ya di luar itu juga memang diperlukan infrastruktur-infrastruktur penunjang yang lain ya, mungkin pelabuhan dan lain-lain. Terus kemudian juga bagaimana kita bisa menekan biaya logistik ya bersama antara pusat dengan daerah begitu, karena ini salah satu PR yang cukup besar ya di Indonesia untuk bisa menekan biaya logistik sebagai komponen dari investasi itu ya. Nah, yang lainnya tentu saja adalah di aspek sumber daya manusia ya. Di daerah itu umumnya terkadang adalah tantangannya adalah bagaimana putra-putra daerah begitu katakanlah ya bisa terlibat juga begitu di dalam katakanlah ya investasi ini begitu. Jadi sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya dan juga terjadi transfer of knowledge ya, transfer teknologi di dalam investasi ini. Saya rasa itu adalah tantangan-tantangan yang perlu diselesaikan baik oleh pusat maupun di daerah untuk bisa memperkuat investasi ke daerah begitu, Mbak Ellen. Baik, biaya logistik ini masih menjadi tantangan. Nah, Pak Ilham, dengan menekan biaya logistik, upaya apa saja sebetulnya yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng? Iya, saya sangat sepakat pertama tentang logistik. Sehingga saat ini dengan segala keterbatasan termasuk dampak pandemi, kami tentu sangat berharap support dari pemerintah pusat. Seperti yang Pak Eko tadi sampaikan bahwa dukungan infrastruktur yang lain seperti ketersediaan pelabuhan juga menjadi sebuah harapan yang tentu menjadi ruang yang kita harapkan ada intervensi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah, di satu sisi yang salah satu yang menjadi keunggulan kami di Bantaeng adalah kesiapan tenaga kerja lokal. Alhamdulillah sejak 2018 industri pengolahan nikel di Kabupaten Bantaeng sejauh ini belum mengalami persoalan-persoalan yang terkait dengan tenaga kerja lokal. Kami bersyukur pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian telah mensupport keberadaan akademi komunitas dan BLK yang kami gunakan untuk mendidik dan mengupgrading sumber daya lokal di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya untuk menjadi tenaga kerja dan dapat diserap di kawasan industri. Lalu kemudian kepada Pak Eko, aspek digitalisasi tadi Anda sampaikan untuk meningkatkan stabilitas iklim investasi ini, kita tahu dengan adanya online single submission. Nah, apakah ini juga ikut mendorong appetite investor untuk berinvestasi? Ya, kalau kita lihat ya pembenahan ya dengan katakanlah menawarkan cara ya OSS ini kan kata kuncinya bisa lebih cepat kira-kira begitu ya. Saya rasa ini cukup membantu begitu. Ini terlihat dari ya bagaimana kemudian target-target investasi itu sebetulnya ya relatif tercapai ya. Tahun ini juga sudah di atas 70% pencapaian dari realisasi investasi secara nasional begitu. Tetapi memang ke depan tetap harus dikembangkan ya karena sebetulnya juga masih banyak aspek-aspek yang harus katakanlah kita terus integrasikan ya di dalam sistem ini sehingga kemudian bisa mempercepat begitu investasi-investasi yang ada di Indonesia begitu ya. Tidak hanya mempercepat tapi juga mungkin lebih simpel begitu ya, prosedurnya lebih simpel dan juga mungkin perlu juga sosialisasi yang terus menerus ya secara masif supaya ya setiap investor baik PMDN maupun juga PMA itu memang sudah apa ya istilahnya ya menjadi habit gitu ya ketika memang mau invest ya memang sudah ada OSS begitu ya di dimanapun kira-kira begitu ya di kalau investasi di Indonesia ya saya rasa upaya ini sudah cukup bisa berkontribusi walaupun tetap harus dioptimalkan ke depan ya untuk OSS ini Mbak.